فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita masuk pada bab al-qard. Apa yang dimaksud dengan al-qardu? Indah ya Ridwan. Mengembalikan harta itu, yaitu mengembalikan ganti dari harta yang telah diambil manfaatnya. Yaitu menyerahkan suatu harta kepada orang yang mengambil kemanfaatan darinya dan dia nantinya harus mengembalikan ganti dari harta yang telah dia ambil tersebut. Daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badala. Hukum utang piutang. Alif. Disyariatkan. Bahkan bagi yang menghutangi termasuk bagi yang menghutangi termasuk apa? Hukum bagi yang menghutangi merupakan amalan saleh. Merupakan amalan saleh. Dari keharusan atau tidaknya sesuai dengan kondisi yang berhutang. Kalau memang yang berhutang dalam kondisi sangat butuh, maka bisa mencapai derajat dalam harus apabila dia mampu untuk memberikannya. Dan kemarin kita mengambil satu kaidah dalam pembahasan utang piutang. Apa itu, Iqbal? Kaidah yang kemarin kita ambil, dan ini termasuk kaidah penting yang harus diingat-ingat dan dipahami dalam masalah utang piutang. Jadi kaidahnya dalam bahasa Arab ringkas, kullu qardin jarra naf'an atau kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Yaitu semua piutang yang ditarik darinya kemanfaatan oleh pihak yang menghutangi dengan kemanfaatan yang sifatnya duniawi, maka itu adalah riba. Maka itu adalah riba. Contohnya kemarin seperti apa? Hendak ya Kasha. Seorang menghutangi saudaranya dengan syarat di awal, nanti kamu pun harus menghutangi aku kalau pas aku hutang. Ini juga kemanfaatan. Itu riba. Contoh yang lain apa Bakhtiar? Contohnya banyak. Dengan seorang
mampu mendatangkan contoh yang bermacam-macam berarti paham. Apa contoh lain? Baik. Nah, seorang memberi hutang dengan syarat kalau nanti mau menikah anak perempuannya harus dibolehkan misalnya. Dan seterusnya. Nah, itu pokoknya semua dari piutang yang pihak yang menghutangi itu mengambil kemanfaatan duniawi. Nah, mengambil kemanfaatan duniawi dari piutang tersebut, maka itu riba. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua. An yakuna al-muqridu jaizat tasarrufi balighan 'aqilan rasyidan yasihhu tabarru'uhu. Nah, pada syarat diperbolehkannya utang piutang fanifillah. Kemarin yang pertama berarti syaratnya fanifillah tidak boleh pihak yang menghutangi mengambil kemanfaatan duniawi dari piutang yang diberikan. Sekarang yang kedua, hendaknya orang yang menghutangi al-muqrid, namanya orang yang menghutangi. Muqrid yang menghutangi itu jaizat tasarrufi, adalah seorang yang tasarrufnya terhadap harta diperbolehkan secara syar'i. Nah, jadi harta yang mau dihutangkan ini akhwanillah, memang secara syariat boleh diperlakukan oleh pihak yang menghutangi, baik itu untuk membeli atau untuk diberikan atau untuk dihutangkan. Ini makna jaizut tasarruf. Ya, yang kriterianya adalah baligh, aqil dan rasyid. Seorang yang baligh, berakal dan rasyid. Maksudnya rasyid, dia mengetahui kemaslahatan dirinya. Seorang yang tahu kemaslahatan dirinya, bukan seorang yang yang idiot. Yasihhu tabarru'uhu, yang sah seandainya dia melakukan tabarru' dengan harta tersebut. Yang dimaksud dengan tabarru' yaitu memberikan harta tanpa imbalan. Memberikan harta tanpa imbalan. Tabarru' lawan dari apa? Dari mu'awadhah. Kalau tabarruk misalnya dengan menghibahkan, dengan mewakafkan, dengan memberikan, mensedekahkan, ini semuanya akad-akad tabarruk namanya. Jadi akad pemberian yang tanpa apa? Tanpa imbalan. Beda dengan akad jual beli. Kalau jual beli kan seorang saling tukar menukar. Nah, seorang yang diperbolehkan untuk menghutangkan suatu harta adalah seorang yang diperbolehkan secara syariat untuk berbuat terhadap harta tersebut. Sehingga misalnya seorang hutang kepada anak kecil, utangi saya. Padahal anak ini seandainya dia memberikan harta itu kepada seseorang, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki harta itu secara penuh, tapi masih harta milik orang tuanya. Maka ini tidak sah kalau dia berhutang kepadanya. Kemudian yang ketiga, laisa lil muqridi an yashtarita ziyadatan fi malihi alladhi aqradahu. Tidak diperbolehkan bagi seorang yang menghutangi untuk mempersyaratkan tambahan pada harta yang mau dia hutangkan. Kenapa? Li'anna dzalika minar riba, dikarenakan itu merupakan riba. Baik. Jadi mempersyaratkan di awal. Fala yajuzu lahu akhdhuha
falyaqtasiru 'ala al-mablaghi alladhi dafa'ahu lil muqtaridi awwalan. Maka dia tidak boleh untuk mengambilnya. Bahkan dia wajib mencukupkan diri dengan jumlah yang telah dia berikan kepada muqtarid. Muqtarid yaitu orang yang berhutang. Jadi yang menghutangi namanya apa? Hendak ya Rifki. Yang menghutangi. Apa namanya? Muqtarid. Yang berhutang namanya muqtarid. Nah, baik. Jadi pihak yang menghutangi tidak boleh mempersyaratkan tambahan pada harta yang mau dia hutangkan, tapi dia wajib untuk mencukupkan hanya dengan apa? Jumlah seperti yang dia berikan kepada orang yang berhutang. Nah, menghutangkan 100 ya ketika menerima pelunasan ya 100 saja, tidak boleh lebih. Baik. Kemudian yang keempat, idza radda al-muqtaridu 'ala al-muqtaridi ahsana mimma akhadha minhu aw a'tahu ziyadatan duna syartin aw qasdin sahha dzalik. Yang keempat, apabila orang yang berhutang mengembalikan atau melunasi lebih tepatnya, karena khawatir kalau mengembalikan dianggap seperti apa? Pinjam meminjam, yaitu mengembalikan zatnya. Tapi yang dimaksud di sini mengembalikan apa? Yang dikembalikan apanya? Apanya? Jawab. Yang dikembalikan oleh yang berhutang apanya? Dari pengertian qard, apa yang dikembalikan? Berarti apa? Badalnya, ya. Ya. Badalnya. Wa yaruddu badalah dalam pengertian qard. Nah, yaitu pengganti dari apa? Barang yang kita hutang. Nah, apabila orang yang berhutang tersebut melunasi kepada pihak yang menghutangi dengan sesuatu yang lebih bagus dari apa-apa yang dulu dia telah ambil, au a'tahu ziyadatan duna syaratin au qasdin sahha dzalik, atau dia memberikan tambahan tanpa ada syarat juga tanpa ada maksud di awal apa? Memberikan hutang, maka diperbolehkan yang demikian itu. Baik, perhatikan. Poin yang keempat ini akhwanifil agar tidak salah dalam memahami. Apabila pihak yang berhutang melunasi hutangnya kepada pihak yang menghutanginya dengan sesuatu yang lebih bagus, atau dia memberi tambahan. Tapi catatannya harus ada di sini, biduna syartin au qasdin, tanpa ada syarat di awal. Maksudnya apa? Yang menghutangi tidak mempersyaratkan nanti kalau kamu mau melunasi tanggal sekian, tapi jangan lupa bawa bakso. Walaupun bukan nilai uang, misalnya, tapi dia minta syarat. Ini tidak boleh. Tapi ikhwanifillah, kalau tanpa ada syarat di depan, tanpa ada syarat di depan, dan juga pihak yang menghutangi tidak memaksudkan, tapi ini adalah murni dari apa? Dari orang yang berhutang. Ketika mengembalikan, dia mengembalikan pada hari yang telah ditentukan. Dia melunasi, misalnya hutangnya 1 juta, 1 juta. Kemudian sambil membawa bakso. Ini boleh tidak? Boleh. Jadi bedanya cuman apa?
pada masalah ada tidak persyaratan di awal, menjadikan hukumnya berbeda. Au qasdin, ini juga penting, atau maksud sejak awal. Kalau dia memaksudkan tak utangilah, semoga nanti, nah, ini dari maksud duniawi ketika dia mau menghutangi saudaranya. Nah, maka ini juga tidak boleh. Oleh karena itulah ada sebagian tempat yang misalnya sudah terbiasa hutang piutang, kemudian walaupun tidak ada persyaratan di awal, tapi seakan-akan sudah menjadi suatu kebiasaan. Kalau hutang 1 juta ya pokoknya bawanya 1 juta dengan oleh-oleh. Kalau hutang semapa itu, kalau nyawa bawa oleh-oleh. Kalau nggak bawa oleh-oleh, besok utang lagi tidak dikasih. Nah, ini walaupun tidak dipersyaratkan di awal, tapi sudah menjadi maksud. Bahkan sudah seperti syarat, karena sudah jadi kebiasaan. Sebagaimana dalam kaidah fikihiyah asyaratul urfi kasyaratil lafzi, atau al-masyrutu urfan kal masyruti lafdhan. Sesuatu yang dipersyaratkan secara uruf, secara kebiasaan, itu seperti persyaratan yang dilafadzkan. Pokoknya catatannya tidak ada syarat di depan, juga tidak ada maksud di depan dari pihak orang yang menghutangi. Nah, itu baru diperbolehkan apabila pihak yang melunasi ini memberikan sesuatu tambahan sehingga lebih bagus dalam melunasi. Nah sekarang alasannya kenapa kok boleh? Li'annahu tabarru'un minal muqtaridi wa husnu qada'in. Dikarenakan ini adalah tabarru', bentuk pemberian secara cuma-cuma dari orang yang berhutang kepada orang yang menghutangi, dan juga wa husnu qada'in sebagai bentuk kebagusan dalam melunasi. Wa yadullu alaihi hadits Abi Rafi' as-sabiq, dan menunjukkan atas hal yang demikian tersebut hadits Abi Rafi' yang telah lewat. Nah, hadits Abi Rafi' yang telah lewat di depan. Inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bagus dalam menyaur, dalam melunasi. Nah, baik. Dan selisihnya jauh al-Khanifillah yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hutangnya adalah bakaran. Nah, baik. Kemudian beliau melunasi dengan khiyaran raba'iyyah. Nah, unta yang sudah genap umur 6 tahun sehingga masuk tahun ke-7. Nah, ini poin yang keempat, dipahami. Intinya bagaimana poin yang keempat ini? Indak ya Maulana. Diringkas. Baik. Nah, itu poin yang keempat, ingat-ingat ya. Kesimpulannya, apabila orang yang berhutang melunasi hutangnya dengan pelunasan yang lebih bagus, atau dengan memberikan tambahan tanpa ada syarat di depan, atau maksud dari pihak yang menghutangi, nah, maka diperbolehkan. Yang maksud dengan maksud di sini adalah maksud pihak yang menghutangi untuk mendapatkan tambahan tersebut. Dalilnya apa? Inna khairan nas ahsanuhum qada'an. Kemudian poin yang kelima, an yakunal muqridu malikan lima yuqridu.
wa la yajuzu lahu an yuqrida ma la yamliku. Syarat yang kelima adalah orang yang menghutangi itu harus pemilik dari barang yang dia mau hutangkan. Atau dengan istilah lebih mudahnya apa? Orang yang menghutang itu adalah pemilik sah barang yang mau dia hutangkan. Wala yajuzu lahu an yuqrida ma la yamlik, dan tidak boleh dia menghutangkan sesuatu yang dia tidak miliki. Nah, bukan miliknya kok dihutangkan. Baik. Sesuatu yang bukan miliknya ya jangan dihutangkan kepada orang lain. Nah, dan perkara yang keenam, kalau perkara kelima ini jelas, yaitu yang menghutangi ya pemilik harta itu. Yang keenam, minal mu'amalati ribawiyah al-muharramah ma taqumu bihil bunuk fi waqtinal hadir min aqdi qurudin bainaha wa baina dzawil hajat. Fatudfa'u lahum mabaligh. Nah, kembali ke bank saja. Fatudfa'u lahum mabaligh minal mali nadhira fa'idatin muhaddadatin ta'khudhuha ziyadatan ala mablaghil qard. Yang keenam berhubungan dengan apa? Contoh bentuk-bentuk muamalah ribawi yang diharamkan. Setelah kita ketahui beberapa syarat tadi, dari kalau disimpulkan berarti yang disebutkan di sini alhamdulillah, nah, intinya 3. Yang pertama apa? Orang yang menghutangi itu seorang yang apa? Tasarrufnya diperbolehkan untuk hartanya. Dia balik, akil dan rasyid. Kemudian apa? Orang yang menghutangi tidak boleh mempersyaratkan. Tidak boleh mempersyaratkan adanya tambahan pada harta yang dia hutangkan. Kemudian yang ketiga, orang yang menghutangi itu adalah pemilik harta yang mau dia hutangkan. Ini dari apa yang disebutkan di sini 3 syarat yang bisa kita simpulkan. Nah, adapun poin yang pertama dan keempat ini berhubungan penjabaran. Nah, kapan seorang yang menghutangi jatuh ke dalam riba dan kapan tidak. Jadi poin yang ke-1 dan poin yang ke-4 antum pahami ya Fanifillah bedanya. Sekarang poin yang ke-6 berhubungan dengan contoh muamalah ribawiyah yang diharamkan, yaitu apa yang dilakukan oleh bank-bank pada zaman kita ini. Nah, berupa pembuatan akad hutang piutang antara bank dengan orang-orang yang memiliki kebutuhan. Di mana bank memberikan kepada orang-orang yang butuh tersebut sejumlah harta alhamdulillah, yang kemudian apa? Semisal dengan faedah yang telah ditentukan. Faedah ini bunga. Dalam bahasa Arab dinamakan oleh mereka dengan faedah. Jadi namanya sebenarnya bagus, ya kan? Faedah. Padahal itu riba. Di negeri kita lebih bagus lagi, namanya bunga. Padahal itu bangkai. Nah, sesuatu yang haram. Nah, dia memberikan ikhwanillah hutang ya dengan apa? Dengan bunga yang telah ditentukan, yang diambil sebagai apa? Tambahan atas jumlah harta yang dihutangkan. Dan ini sesuatu yang kita ketahui bersama. Hutang ke bank ya, mesti ada bunganya. Au yattafiqu al-bank ma'al muqtalidhi ala qimatil qard thumma yarfa'u lahu al-bank aqalla min al-qimah al-muttafaq alaih.
Atau cara yang lain, ikhwanifillah. Kalau tadi kesepakatan hutang sekian nanti melunasinya sekian, yaitu dengan jumlah yang lebih banyak. Kalau bentuk yang kedua, bank dan pihak yang berhutang itu bersepakat atas suatu nilai tertentu. Kemudian bank menyerahkan dengan nilai yang lebih rendah yang disepakati. Tapi ala an yaruddahal muqtaridu kamilatan. Dengan kesepakatan bahwasanya orang yang berhutang itu melunasi secara sempurna. Jadi kesepakatannya sudah ditentukan sekian, tapi bank memberikan lebih rendah. Dan orang yang berhutang harus melunasi dengan jumlah yang telah disepakati. Contohnya dengan contoh akan mudah. Famathalan yatlubul muqtaridu minal banki mablagha 100,000. Fayu'ti lahul banku 80,000. Orang yang berhutang minta kepada bank sejumlah 100.000. Ya, minta dihutangi 100.000. Kemudian bank memberinya apa? 80.000. Nah, jadi kesepakatannya di situ ditulis 100.000, cuman berinya cuman 80.000. Baik, wa yashtaritu alaihi an yaruddaha 100. Tapi syaratnya saya beri 80.000, tapi nanti kembalikannya berapa? 100. Nah, wa hadza minal riba lil muharram aidha, dan ini termasuk riba yang diharamkan juga. Cuman bentuk yang kedua ini jarang. Yang paling banyak bentuk yang pertama. Paling banyak bentuk yang pertama yaitu menghutangi dengan syarat apa? Bunga tertentu sekian persen dari jumlah hutang yang diambil. Dan ini bentuk yang konvensional, yaitu bentuk yang sudah biasa pada bank. Di sana ada bentuk-bentuk yang semakin dikaburkan. Makanya sebagian menamakan apa dengan bank syariah. Walaupun terkadang pada sebagian mereka tidak konsisten. Karena memang tujuan dia menghutangi afanillah untuk apa? Untuk mengambil kemanfaatan dari hutang, bukan sekedar bantu. Intinya ingin mengambil kemanfaatan dengan cara menghutangi. Maka ini sudah maksud yang apa? Maksud riba. Maksudnya sudah riba. Walaupun namanya apa? Adalah mudharabah akadnya, yaitu akad apa? Kerjasama. Cuman pada hakikatnya bukan kerjasama. Misalnya pada bank yang menamakan bank syariah, seorang pinjam dengan akad mudharabah, akad kerjasama, minta peminjaman modal, dipinjami modal 100 juta dengan catatan bagi hasil. Catatan bagi hasil sekian persen setiap bulannya. Kalau benar afanillah konsisten, seandainya orang yang dimodali ini bangkrut, maka apa? Bank juga ikut merasakan apa? Merasakan nilai kebangkrutannya. Harus merasakannya. Untung ya dirasakan bersama, kalau rugi ya dirasakan bersama. Itu namanya akad mudharabah. Tapi mana ada bank mau ikut rugi? Makanya, usahamu gagal ataupun sukses harus tetap apa? Membayar. Ini bukan mudharabah, ini tetap masih hutang piutang. Sehingga masuk dalam kaidah kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua piutang yang ditarik padanya kemanfaatan oleh pihak yang menghutangi, maka itu riba. Ini dipahami, kaidah ini dipahami dengan baik, insyaallah akan apa? Akan keluar dari berbagai macam muskilah seputar utang piutang. Dan hal juga yang harus diketahui tentang apa? Hukum kita menabung di bank. Kalau hukum berhutang kepada bank ini jelas. Hampir setiap muslim mengetahui sebenarnya, cuman terkadang karena sudah kepepet tidak mau tahu. Kebanyakan manusia hutang sudah ikut hutang saja. Apalagi sekarang alhamdulillah, mereka kalau melihat seorang yang
usahanya lumayan maju, maka apa? Didatangi, ditawari. Nah, seorang punya usaha lumayan bergerak, baik itu bengkel kah atau toko kah, mesti biasanya datang ke situ menawari dengan apa? Penawaran yang banyak. Nah, ditawari hutang sekian silakan. Dan ini pengerusakan. Nah, baik. Nah, ini insya Allah seorang muslim yang paham tentang agamanya, dalam artian memiliki ketakwaan, insya Allah paham. Tapi kalau masalah menyimpan atau masalah menabung di bank, ini banyak yang terkadang tidak memahami bahwasanya itu juga termasuk dalam akad ribawiyah. Insya Allah Taala kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanallah.